Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Legiawati. Saya akan mendongeng mengenai biru si peri hutan. Selamat menonton. Tiap hari, biru si peri hutan selalu bangun pagi. Hangat sinar matahari yang masuk ke kamar biru melalui celah jendela di rumah pohonnya seolah-olah ingin mencubit pipi biru. Kemudian, biru akan terbangun dengan cepat dan langsung terbang keluar jendela. Biru terbang untuk membangunkan semua temannya. Sembari terbang, Biru memanggil nyaring di balik jendela kamar mereka. "Teman-teman, ayo bangun dan bermain," seru Biru. Kemudian, teman-teman Biru pun akan langsung terbangun. Ada peri hutan yang langsung terbang keluar jendela membawa boneka tidurnya. Begitu juga dengan binatang-binatang hutan teman Biru, seperti bekantan, tupai putih, kucing merah, dan enggang. Mereka akan langsung bangun pagi dan selalu menemani Biru bermain. Setelah sesaat membangunkan teman-temannya, Biru selalu terbang ke puncak pohon tertinggi di hutan itu dan terbang berputar-putar, menikmati cahaya matahari yang hangat. Para peri pun ikut menyusul Biru ke puncak pohon. Sementara bekantan, tupai putih, dan kucing merah memanjat dahan-dahan pohon itu dengan lincah. Namun, tidak demikian dengan enggang. Pada masa itu, enggang tidak memiliki sayap, jadi hanya bisa melompat-lompat kecil di tanah lapang di dekat pohon tersebut. Meskipun begitu, enggang selalu bahagia kok. Begitulah asiknya suasana di hutan setiap pagi. Namun, pada suatu hari, suasana pagi sangatlah berbeda. Matahari tidak terlihat, tertutup awan gelap. Hujan turun deras sekali. Biru tetap bangun paling pagi, namun kali ini hanya bisa menunggu di balik jendela di dalam rumah. Ternyata teman-temannya juga menunggu Biru, menunggu hujan reda, menunggu untuk bisa keluar bermain. Sebelum pagi berakhir, hujan mulai berhenti. Awan kelabu pergi tertiup angin, dan matahari malu-malu mulai datang memunculkan sinarnya. Tanpa menunda, langsung saja Biru terbang cepat keluar dari jendela dan memanggil teman-temannya. Para peri hutan langsung menyambut Biru dan ikut terbang bersamanya. Para binatang hutan pun begitu. Akan tetapi, hujan lebat itu telah membuat dahan-dahan pohon menjadi sangat licin. Bekantan terpeleset dan terjatuh. Aduh, bekantan menangis kesakitan dan terjatuh di dekat enggang yang seperti biasa berada di bawah pohon. Dengan suara lantangnya, enggang memanggil teman-temannya turun, termasuk Biru. Enggang menemani bekantan dan memberinya semangat agar tetap kuat. Ketika sampai di bawah pohon, semua terkejut melihat bekantan. Bahu, kening, hidung bekantan terluka, membengkak dan memerah. Biru merasa sangat sedih melihat keadaan bekantan sahabatnya. Air matanya menetes. Perlahan, Biru mendekati bekantan. Biru memeluk bekantan sepenuh hati. Dan ketika seorang peri hutan memeluk siapapun dengan sepenuh hati, maka keajaiban akan terjadi. Dan kali ini beberapa luka bekantan langsung sembuh. Seketika semua teman Biru terkejut. Mereka tidak menyangka Biru akan melakukan seperti itu. Karena peri hutan yang memberikan keajaiban, maka sayapnya akan hilang. Betul saja, satu sayap Biru tiba-tiba lenyap. Tapi, mengapa hanya satu? Ternyata Biru memberikan separuh keajaiban kepada bekantan. Lalu, bagaimana dengan separuhnya lagi? Biru menghampiri enggang, sahabatnya yang tetap ceria itu. Biru pun memeluk enggang sambil tersenyum. Sayap terakhir Biru pun lenyap. Enggang menerima keajaiban itu. Dia memiliki sayap. Jadi, enggang pun bisa terbang ke puncak pohon tertinggi hingga kini. Sementara bekantan, karena tidak menerima keajaiban penuh, ada salah satu bagian tubuhnya yang tetap membesar setelah terjatuh. Kini, para peri hutan sudah menghilang dan sulit dijumpai. Tapi, konon tak hanya bisa memberikan keajaiban dengan sepasang sayap, mereka juga punya kemampuan berubah wujud, menyamar,
Apakah kalian bisa mengenali mereka? Coba perhatikan kalau ada orang terdekat kalian yang memeluk dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.